menjelaskan mengenai tarif PPh final UMKM. Tarif PPh final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh final ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dari usaha yang dijalankannya yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 2013, dan keefektifan penjalanan tarif yang sudah turun ini berlaku dari 1 Juli 2018. Dengan berlakunya PPh final UMKM ini sejak 1 Juli 2018, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan rajin melakukan sosialisasi kepada UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Pemerintah memangkas tarif PPh final UMKM dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan untuk mempertahankan bisnis UMKM tetap berkembang dan menjaga aliran keuangan atau cash flow agar dapat dijadikan sebagai tambahan modal usaha. Dengan demikian, membayar pajak tidak lagi menjadi beban berat bagi para pebisnis UMKM. Namun, tarif pajak ini tidak dapat dinikmati oleh semua UMKM. Tarif pajak 0,5% ini hanya dapat berlaku untuk yang pertama, UMKM yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua yaitu bentuk UMKM konvensional atau offline maupun toko yang jualan secara online atau marketplace. Pertama yaitu orang pribadi, yang kedua yaitu wajib pajak badan berupa koperasi, CV, firma, PT yang memiliki peredaran bruto atau omset tidak melebihi 4,8 miliar. Pertama yaitu wajib pajak yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan jasa dengan pekerjaan bebas. Yang kedua yaitu dengan wajib pajak yang dari luar negeri atau telah terutang di luar negeri atau telah dibayarkan oleh di luar negeri. Yang ketiga yaitu wajib pajak dengan pemotongan penghasilan dengan PPh yang bersifat final sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Yang keempat yaitu wajib pajak dengan penghasilan yang telah dikecualikan dari objek pajak. Objek pajak, yaitu yang pertama objek pajak PPh final UMKM yaitu penghasilan dari usaha, yaitu contohnya usaha dagang, industri, dan jasa. Yang kedua peredaran bruto atau omset setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Dan yang ketiga omset di total dari seluruh gerai atau outlet pusat ataupun cabang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Yaitu yang pertama penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dari jasa, dan yang kedua penghasilan yang diterima dari luar negeri, dan yang terakhir penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Pertama wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak badan atau contohnya koperasi, firma atau perseroan terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang tidak termasuk wajib pajak. Yang pertama yaitu wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 ayat 1. Dan yang kedua, wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi. Nah, yang bukan objek pajak yaitu ada 11. Yang pertama, tenaga ahli yang sedang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, penasehat. Nah, yang ketiga yaitu pembawa musik, bawa acara. Yang keempat, olahragawan. Yang kelima, penasehat. Yang keenam, agen iklan. Yang ketujuh, perantara. Yang kedelapan, pengelolaan proyek. Yang kesembilan yaitu petugas penjaga barang dagangan. Yang kesepuluh, agen asuransi. Yang kesebelas, distributor perusahaan. Yang pertama, hitung omset setelah akhir bulan. Yang kedua, kita harus menghitung pajak yang terutang pada suatu kegiatan usaha. Yang ketiga, kita harus membayar pajak yang terutang pada suatu kegiatan usaha. Yang keempat, jika kita sudah membayar, kita tidak perlu melakukan pelaporan pajak lagi.
Nah, yang terakhir yaitu jika kita tidak memiliki omset wajib pajak, tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan massa. Nah, langkah yang pertama yaitu pemungutan dan pemotongan PPh final 0,5% hanya dapat dilakukan jika memiliki surat keterangan sebagai wajib pajak PPh 23. Nah, langkah yang kedua, sebelum kita melakukan pemungutan dan pemotongan pajak, kita wajib meminta surat keterangan wajib pajak PPh 23. Nah, yang ketiga, pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan untuk setiap transaksi penjualan yang merupakan objek pajak PPh 23. Nah, yang keempat, pemotongan pajak dan pemungutan pajak tidak dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki surat impor. Nah, yang kelima, pajak dipungut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, yang keenam, pemotong atau pemungut pajak memberikan pemotongan PPh final sebanyak 0,5%. Nah, yang terakhir yaitu pemotong atau pemungut pajak wajib memberikan SPT massa atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama, UMKM dapat dibayarkan secara mudah dan sederhana, karena dengan PPh final, maka perhitungan UMKM baik offline maupun online hanya dengan menjumlahkan peredaran bruto per bulan dikali dengan tarif UMKM-nya. Kedua, bisa mengurangi beban pajak bagi pelaku UMKM. Dengan tarif murah, maka sisa omset bersih setelah dikurangi pajak dapat digunakan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, tarif rendah dapat merangsang seseorang untuk terjun ke dunia wirausaha. Yang keempat, dengan tarif istimewa itu diharapkan dapat mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak. Yang kelima, UMKM bisa naik kelas karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan melalui bank. Menghitung pajak UMKM sangatlah mudah. Tinggal menjumlahkan omset sebulan lalu dikalikan dengan 0,5%. Wajib dibayarkan tanggal 15 bulan berikutnya. Karena baru efektif berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, maka wajib pajak dengan omset sampai Juni yang dibayarkan pada bulan Juli masih dihitung tarif 1%. Contoh perhitungan yang pertama adalah Tuan Firdaus memiliki usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omset sebulan 15 juta rupiah. Dia memenuhi syarat untuk menggunakan PP 23 tahun 2018. Jadi, perhitungan pajaknya adalah untuk bulan Juli yang dibayarkan pada bulan Agustus berlaku tarifnya 0,5% dengan omsetnya 15 juta rupiah, maka pajaknya adalah 0,5% dikali 15 juta rupiah sama dengan 75.000 rupiah. Sedangkan untuk bulan Juni yang dibayarkan pada bulan Juli masih berlaku tarifnya 1%. Dengan omset 15 juta rupiah, maka pajaknya adalah 1% dikali 15 juta rupiah sama dengan 150.000 rupiah. Contoh soal yang kedua, jika Tuan Firdaus baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi atau belum ada omset, maka wajib pajak dapat memilih untuk tidak dipungut pajak, tapi syaratnya menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Contoh soal yang terakhir, Tuan Firdaus mengantongi omset sebesar 700 juta rupiah per tahun, sedangkan istrinya memiliki usaha salon dengan omset 500 juta per tahun. Keduanya belum memiliki anak, maka perhitungan PPh finalnya adalah cara perhitungannya ada dua, yaitu yang pertama, jika NPWP-nya digabung, dan yang kedua, jika NPWP-nya terpisah. Yang pertama, jika NPWP digabung, maka omset suami 700 juta rupiah
omset istri 500 juta rupiah, maka total omset keduanya sama dengan 1.200.000.000 juta rupiah. Maka PPh-nya sama dengan 0,5% dikali 1.200.000.000 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Maka kalau dihitung per bulannya, PPh per bulan sama dengan 6 juta rupiah dibagi 12 sama dengan 500.000 rupiah. Kedua yaitu jika NPWP-nya dipisah. Maka untuk omset suami 700 juta rupiah, maka PPh-nya sama dengan 0,5% dikali 700 juta rupiah sama dengan 3.500.000 rupiah. Maka PPh per bulannya sama dengan 3.500.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 291.666 rupiah. Sedangkan untuk omset istri 500 juta rupiah, maka PPh-nya sama dengan 0,5% dikali 500 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Maka PPh per bulannya sama dengan 2.500.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 208.333 rupiah.